Mukarram Kiai Muhammad Isrofi untuk kelancaran dialog saya sebagai moderator akan persilakan membuka beberapa sesi. Mudah-mudahan waktu kita cukup, kurang lebih 1 jam lagi ya. Untuk pertama saya persilakan bagi 3 penanya, silakan untuk menanyakan. Kalau bisa sih, kalau penanya banyak, masing-masing orang hanya menentukan 1 pertanyaan yang paling penting. Tapi kalau waktunya longgar nanti bisa kita buka lagi. Atau 1 atau maksimal 2 pertanyaan. Saya buka untuk 3 orang dulu. Dan Bapak, silakan Pak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini yang telah diberikan kepada saya. Setelah saya begini dari awal hingga akhir, ya Kiai Ustaz yang luar biasa kami pahami. Belakangan saya lihat yang tadinya penampilan Kiai biasa saja ternyata kayak macan di kampung. Orang Jember, orang Madura, luar biasa. Saya orang Banyuwangi juga salut. Pertanyaan saya di sini asal tahu saja untuk barangkali meredam teman-teman yang mungkin kupingnya panas mendengar, terutama teman-teman HTI barangkali begitu disindirnya, disentilnya dengan tidak percaya adanya kodok dan kodak. Saya juga sering ikut dalam organisasi dia, juga organisasi apapun juga. Saya khawatir kalau tidak paham karena hati ini sudah mendunia, mungkin akan dijelaskan lagi supaya posisi HTI ini sampai Bapak berani mengungkapkan masa kelemahan HTI. Itu yang pertama, karena saya dibatasi waktu, mungkin nanti masih ada waktu nanti. Saya yang kedua ini tadi juga disinggung oleh mungkin Habib Umar tadi, pesta laut di Banyuwangi itu sampai saat ini maulid banyak tapi luar biasa. Bos-bos dari puncak atau ulama yang dominan menghasilkan ikan yang luar biasa. Rasa syukurnya itu bisa maulid juga pesta laut. Pesta laut ini sudah 50 tahun saya pikir masih ada saja, seperti menyerahkan itu sesajen dan kepala sapi di laut. Ini kan sudah musyrik. Ini tugas siapa sebetulnya? Di sana banyak kiai, baik dari Banyuwangi maupun Jember, tetap sama saya masih ada saja. Ini sebetulnya tugas siapa? Apakah dibiarkan saja? 50 tahun yang saya dengar itu masih saja di sini, bahkan kawan saya ini nelayan masih saja ikut-ikutan. Ini pertanyaan saya, mohon bagaimana ini solusinya, dan mohon dijawab. Sekian lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama sudah ditanyakan oleh sahabat kita. Saya orang Sudarir, terus terang aja. Sudah ditanyakan oleh sahabat kita Malik. Tapi Bapak sebagai orang ulama mengatakan bahwa Hizbut Tahrir tidak berdagang kodok-kodok. Apakah bacaan Bapak banyak saya tahu, tapi apakah sudah mengkaji kitab untuk selama satu? Karya setan tidak nampak. Terus masalah bendera tadi, sebenarnya Bapak kan orang ulama, jangan menghukumi dong masalah bendera yang Allah. Terus kemudian apa ini bikin bendera, tapi kelakuannya enggak seperti itu. Yang kedua ya, bagaimana pandangan Ustaz tentang pengkajian Ustaz selama ini terhadap kitab-kitab mutabar karya ulama sunnah? Apakah di situ para ulama mewajibkan kitab dari syariah? Satu. Dan di kitab mutabar itu juga apakah yang karya Al-Hizbut tadi apakah juga diwajibkan maka tilawah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga, Mas Edan sekaligus. Harus. Oh udah. Masih ada lagi? Satu penanya lagi? Masih boleh lagi. Boleh. Kalau bisa langsung bisa masuk. Pak Ustaz,
kemarin saya mendengar Pak Ustadz membacakan hadis tentang bagaimana agar kita tidak terpeleset. Salah satu ikhlas di dalam kita beribadah. Kedua dan ketiganya yang saya sebutkan, kita harus selalu dalam jamaah dan tidak boleh takabur berpecah belah. Nah, saya agak bingung jadinya ketika kemudian Ustaz mengkaji kok banyak sekali, malah menurut saya kok kesannya memecah belah. Nah, ini maksudnya gimana? Maksud yang dimaksud Ustaz seperti apa sih? Apakah ini mengemukakan atau mohon penjelasannya supaya apa yang dimaksud bukan justru memecah belah, tetapi memberikan apa misalnya untuk persatuan umat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ada 3 penanya berkaitan dengan HTI, kemudian pesta laut, bendera dan penerapan syariah serta khilafah setelah berakhir pecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Terima kasih ya atas tambahannya. Berarti ceramah saya tadi didengarkan. Yang pertama, pertanyaan tentang Hizbut Tahrir tidak percaya kepada asal itu ada di dalam buku-buku mereka, termasuk di kitabnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kitab Asy-Syakhsiyatul Islamiyah Juz 1. Dalam kitab Asy-Syakhsiyatul Islamiyah Juz 1 itu ada pernyataan beliau, wa hadhil af'al ay al-ikhtiyariyah la dakhla laha bil qada wa la dakhla bil qada biha li'anna al-insan huwa alladhi qama biha bi iradatihi wa ikhtiyarihi. Perbuatan ikhtiar manusia, perbuatan manusia yang disengaja, tidak ada intervensi dari ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan juga tidak ada intervensi dengannya. Mengapa? Karena manusialah yang melakukan dengan kehendak dan pilihannya. Jadi perbuatan manusia yang dilakukan dengan kehendak dan pilihan tidak ada hubungannya dengan ketentuan Tuhan. Itu kata Hizbut Tahrir. Ketentuan Tuhan hanya terlibat dalam hal yang tidak sengaja. Contohnya misalnya orang terkejut, terpeleset, itu takdir. Tapi kalau misalnya ada minuman punya orang, kita minum, bukan takdir, kesengajaan kita. Nah, mengapa Hizbut Tahrir punya keyakinan seperti itu? Hizbut Tahrir ini ikut ajaran Mu'tazilah, sama dengan Syiah, ikut ajaran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, kalau beriman kepada qada qadar berarti Tuhan tidak adil. Karenanya di dalam rukun iman Mu'tazilah dan Syiah, juga Hizbut Tahrir ini beriman kepada qada qadar diganti dengan beriman kepada keadilan Tuhan. Kalau kita kan dasar hadisnya jelas ada ya, di dalam hadis Jibril, kemudian di dalam kitab-kitab yang lain, wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman pada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Kalau Mu'tazilah, Syiah beriman pada keadilan Tuhan. Kalau ada qada qadar berarti Tuhan tidak adil. Alasannya si A jadi orang baik itu takdir Tuhan, B jadi orang jahat takdir Tuhan. Sama-sama takdir Tuhan. Mengapa yang A masuk surga, yang B masuk neraka? Harusnya kan Tuhan yang disalahkan. Tidak adil dong kalau begitu. Karena Tuhan itu harus disifati dengan adil, berarti takdir tidak ada. Orang berbuat baik maupun berbuat jelek itu dia sendiri yang menentukan nasibnya, bukan Tuhan. Itu kata mereka. Nah, kalau kita beriman kepada qada qadar, karena makna la ilaha illallah yang dirumuskan oleh para ulama, segala sesuatu pasti memerlukan Allah. Allah tidak perlu kepada apapun. Sifat yang keenam adalah sifat wahdaniyah. Wahdaniyat ini ada 3, ada wahdaniyat fi dzat, ada wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil af'al.
Dasarnya qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Dialah Maha Esa. Artinya Allah Esa, tunggal di dalam zat, Esa di dalam sifat, Esa di dalam perbuatan. Yang dimaksud Esa di dalam perbuatan, tidak ada sesuatu apapun yang berbuat seperti perbuatan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, semua perbuatan manusia, aktivitas apapun yang terjadi di jagat raya, terjadi atas ciptaan Allah dan ketentuan. Kata Hizbut Tahrir, perbuatan yang disengaja oleh manusia, yang ikhtiar, itu bukan ketentuan Tuhan dan bukan ciptaan Tuhan. Kalau kita wahdaniyat fil af'al, semua perbuatan manusia ciptaan Allah. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu lakukan. Apapun yang kamu perbuat adalah ciptaan Allah. Itu dasarnya. Di dalam ayat lain, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Kamu tidak melempar. Jadi pada waktu perang Badar, Rasulullah ini kan ikut melempar kepada orang kafir. Wa ma ramaita, kamu tidak melempar. Idz ramaita, ketika kamu melempar. Akan tetapi Allah lah yang melempar. Nah, ayat ini menolak terhadap dua faham. Yang pertama faham Mu'tazilah ya. Faham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan manusia, bukan takdir Tuhan. Di sini dinafikan oleh Allah, wa ma ramaita, kamu tidak melempar. Berarti bukan manusia yang berbuat. Ini menolak terhadap Mu'tazilah. Lalu setelah itu menolak Jabariyah yang menganggap manusia tidak berbuat dalam perbuatannya. Karenanya di sini ditetapkan idz ramaita, ketika kamu melempar. Kamu tidak melempar tetapi melempar. Walakinnallaha rama, akan tetapi Allah yang melempar. Karenanya kata para ulama, wa ma ramaita khalqan, kamu tidak melempar dengan cara menciptakan lemparan itu. Idz ramaita, ketika kamu melempar dengan cara kasban, dengan cara melakukan. Tetapi walakinnallaha rama, akan tetapi sebenarnya Allah yang melempar dengan cara menciptakan dan mentakdirkan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang berbeda dengan Hizbut Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir ini mengikuti faham Mu'tazilah. Qada qadar tidak ada. Karenanya Hizbut Tahrir ketika mereka dihadapkan dengan hadis Jibril, wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu beriman pada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Oleh Hizbut Tahrir menolak hadis ini jalannya dua. Pertama, alasan hadis ini hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Hadis yang riwayatnya banyak jalur. Memang secara lafzi hadis ini ahad, tetapi secara maknawi mutawatir. Karena dalam hadis-hadis lain ada keterangan tentang qada qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh Hizbut Tahrir ditakwil. Yang dimaksud wa antu'mina bil qadri, kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Asy-Syakhsiyatul Islamiyah, annal murada bil qadri huna ilmullah. Yang dimaksud dengan qadar di sini adalah ilmunya Allah. Beriman pada ilmunya Allah yang baik dan yang buruk. Nah, di sini berarti secara tidak langsung Hizbut Tahrir menisbatkan kejelekan kepada Allah. Karena menurut mereka ilmunya Allah ada yang baik, ada yang buruk. Padahal ini sul adab. Itu di kitab mereka. Ini menurut pandangan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu. Dan memang ketika saya membantah kepada mereka bahwa mereka tidak beriman kepada qada qadar, mereka membela, ustaz-ustaznya membela itu. Saya banyak kenal dengan Ustaz Hizbut Tahrir ya. Dulu saya akrab dengan Hafidz Abdurrahman. Kemudian Ustaz Muhammad Al-Khattab saya juga kenal. Kemudian pimpinan Jawa Timur, pimpinan di Bandung, pimpinan di mana-mana saya banyak kenal. Sering berjumpa dengan mereka. Jadi memang perbedaannya seperti itu. Ini masalah qada qadar seperti itu. Nah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini beriman kepada qada qadar. Kalau Mu'tazilah yang diikuti oleh Syiah dan Hizbut Tahrir ini kan tidak ada qada qadar. Mereka ini punya prinsip yang disebut dengan wujubus shalah wal aslah. Tuhan itu wajib berbuat baik kepada makhluk. Kalau Ahlus Sunnah tidak wajib. Ahlus Sunnah mengkanter ini dengan sifat jaiz bagi Allah. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh. Allah itu boleh melakukan perkara yang mungkin atau meninggalkan. Tapi kalau menurut Mu'tazilah yang diikuti oleh Syiah dan Hizbut Tahrir, Allah itu wajib berbuat baik.
Kata para ulama, tidak bisa begitu. Buktinya anak-anak kecil banyak yang sakit. Apa masalahnya bagi dia dan orang tuanya? Karena di dalam Jawhar Tauhid itu, wa qauluhum fi'lus shalahi wajibu alaihi zurut ma alaihi wajib. Pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Allah wajib berbuat baik itu adalah bohong, dusta. Tidak ada sesuatu yang wajib bagi Tuhan. Alam yarau ilamahul atfala wa shibhaha fahadhiril mihala. Apakah mereka tidak tahu bagaimana anak-anak kecil oleh Allah dibikin sakit? Kemudian orang-orang yang sudah tua, padahal tidak ada gunanya mereka sakit, kan kasihan. Tapi oleh Allah disakitkan. Nah ini simbol dari perdebatan Imam Asy'ari dengan Abu Ali Al-Jubba'i Mu'tazilah. Karena menurut Mu'tazilah, ya, pengaruh dari tidak beriman kepada qada qadar, Allah wajib berbuat baik kepada makhluk. Kata Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar dan mati tidak bertobat wajib masuk neraka selama-lamanya, tidak mukmin, tidak kafir. Imam Asy'ari berdebat dengan Mu'tazilah, dengan gurunya Abu Ali Al-Jubba'i. Karena menurut Mu'tazilah kan wajib, jadi tidak beriman kepada qadar. Ditanya Abu Ali Al-Jubba'i, guru, saya bertanya tentang nasib 3 orang. Yang pertama, 3 bersaudara, kakak tertua meninggal dewasa orang soleh. Itu di akhirat nasibnya bagaimana? Adiknya mati dewasa pelaku dosa besar, belum bertobat. Adiknya mati masih kecil. Itu di akhirat nasibnya bagaimana? Kata gurunya, kakak tertua akan masuk surga, adiknya akan masuk neraka. Yang paling kecil dak ke surga, dak ke neraka. Lalu Imam Asy'ari tanya, gimana kalau adik yang paling kecil gugat kepada Tuhan, Tuhan, salah saya apa? Saya kok tidak masuk surga? Oh, Tuhan nanti akan jawab, kamu itu belum beramal. Kamu tidak punya amal yang mengantarkan kamu ke surga. Makanya karena kamu tidak punya amal, kamu tidak ke surga. Karena kamu tidak punya dosa, kamu tidak ke neraka. Lalu gimana guru? Kalau anak kecil itu gugat, itu kan salah Tuhan. Kenapa saya dimatikan ketika masih kecil? Coba saya oleh Tuhan dikasih umur panjang, saya kan bisa jadi orang soleh agar masuk neraka. Oh, tidak begitu. Tuhan nanti akan jawab, justru karena itu demi kebaikan kamu aku matikan ketika masih kecil. Karena aku tahu kalau kamu mati dewasa, kamu nanti jahat dan kamu akan masuk neraka. Karenanya masih kecil, kamu aku matikan. Lalu guru, gimana kalau kakaknya yang masuk neraka gugat? Tuhan kan sudah tahu kalau saya dewasa ini mati dewasa jahat. Kenapa dimatikan ketika masih kecil saja biar tidak masuk neraka? Kira-kira Tuhan jawabnya gimana? Ternyata kata gurunya, kamu ini mengganggu akidah yang benar. Lalu kata Asy'ari, tidak begitu, guru tidak bisa jawab. Nah, ini artinya bagaimana kisah perdebatan ini adalah simbol terhadap faham Mu'tazilah yang tidak beriman kepada qada qadar, yang mewajibkan Allah berbuat baik kepada makhluknya. Dan ini berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah ini sekarang sudah tidak ada, tetapi akidahnya diusung oleh 2 kelompok. Pertama Syiah. Karenanya Syiah dalil-dalil imamah itu mengambil dari dalil fiqhus shalah wal aslah, mengambil dari situ. Yang kedua Hizbut Tahrir. Itu di dalam kitab-kitabnya. Itu yang masalah qada-qada. Dan Hizbut Tahrir yang pimpinannya, yang ustadz-ustadz mengakui ya masalah ini. Saya kitab Hizbut Tahrir itu punya semua, yang ngasih kawan-kawan dari HTI dulu. Karena saya dulu tahun 2002 saya aktif menyerang kelompok liberal di internet. Akhirnya kawan-kawan HTI sering menyambangi saya. Saya dikasih kitab-kitab mereka. Jadi saya baca bukunya. Jadi sanad saya melalui Ustadz HTI Indonesia. Ada sanadnya bukunya itu. Kemudian soal yang kedua, masalah petik laut itu ya. Iya. Ini gimana nih? Kalau petik laut itu sampai ada keyakinan kalau tidak melakukan itu nanti ikan tidak datang, itu syirik. Tapi kalau itu ya hanya acara-acara kemudian buang,
paling ya tidak sampai syirik, tapi haram karena itu mubadzir kan, buang-buang makanan. Tapi kalau niatnya kasih makan ikan ya tidak apa-apa itu. Biar ikannya betah di situ dikasih makan. Begitu niatnya kan? Apa? Ada yang niatnya begitu apa enggak? Ya tidak tahu. Artinya kita kan tidak bisa menghukumi terus syirik. Karena orang itu kadang melakukan hanya ikut-ikutan saja, ada niat macam-macam. Dan insya Allah kalau orang itu ahli la ilaha illallah tidak sampai punya keyakinan seperti itu. Itu hanya ikut-ikutan saja. Jadi kita luruskan saja akidahnya, sudah kamu lakukan, tapi jangan sampai punya keyakinan macam-macam. Karena mereka dilarang tidak mau. Kalau dilarang tidak mau ya sudah, akidahnya saja kita selamatkan. Kasih wakadikan. Dan ini cara ulama kita dulu dalam berdakwah memang sedikit demi sedikit. Di mana? Di Jawa Tengah, di Merapi itu ada tradisi membuang kepala kerbau ke Gunung Merapi agar tidak meletus. Ketika orang Wahabi datang ke sana langsung marah-marah, syirik, kafir. Ternyata setelah mereka meneliti, itu ternyata strategi ulama dulu. Karena dulu yang dibuang itu kepala gadis. Orang Jawa Tengah itu punya keyakinan kalau tidak membuang kepala gadis, Merapi akan meletus. Ketika para ulama datang berdakwah dilarang, loh jangan buang kepala gadis. Ini dosa besar membunuh orang, apalagi masih gadis. Ini punya prospek, punya masa depan. Siapa tahu ada kiai ingin kawin lagi. Itu kan bisa untuk dinikahin. Karena kiai itu kalau kemana-mana jarang pulang, ingin kawin lagi. Biar dakwahnya lancar. Akhirnya oleh para ulama sudah, kalau begitu sembelih. Lalu kata orang sana, gimana guru biar tidak meletus? Sembelih kerbau, dagingnya buat selamatan, kepalanya saja yang dibuang, tidak apa-apa. Karena memang di negara luar kepala itu kan tidak dimakan. Di Malaysia, di Brunei, Timur Tengah yang maju-maju, orang nyembelih hewan itu seperti jeruan itu ya. Kantong-kantong kotoran makanan itu kan dibuang, kaki dibuang. Kalau di Indonesia ini kan semuanya dimakan. Jadi semuanya. Kita ini memang berdakwah ya pelan-pelan. Paling tidak akidahnya yang kita lindungi. Karena orang disuruh berhenti, kadang ya ada keyakinan, cuma senang kumpul-kumpul aja. Jadi seperti itu. Itu masalah pertanyaan kedua. Dan sebenarnya upacara semacam ini bukan hanya itu. Di negara kita ini kalau punya anak 2 laki perempuan, itu kan ada tradisi mandi kembang. Kemudian kalau selamatan 7 bulan, itu biasanya kan mandi kembang juga kan. Kemudian cibuknya itu biasanya pakai kelapa ya, buah kelapa. Kalau selamatannya tidak apa-apa, tapi yang itu ya saya kira ya tidak. Tapi kalau mandi kembang itu tujuannya tabarruk, tidak apa-apa. Kalau airnya itu dibacakan Yasin, bacakan apa untuk nolak sihir ya tidak apa kalau begitu. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Wahabi, juga memfatwakan di dalam kitab fatwanya, cara menghilangkan sihir itu salah satunya ya kembang itu dicampur dengan tumbuh-tumbuhan ya. Itu kan klinik sebenarnya. Itu masuk ruqyah. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya di negara kita yang seperti itu banyak. Ya kita tidak cocok, cuma kita kan masih belum selesai kan mengajar itu semua. Tapi ya kalau tidak syirik, tidak boleh disyirikkan itu. Hukum itu harus apa adanya. Itu yang pertanyaan yang pertama dan kedua. Yang masalah saya kira yang masalah bendera itu tadi kan sudah jawab, masalah qada qadar itu. Ada di situ. Masalah penerapan syariah itu hukumnya bagaimana? Wajib. Jadi secara individu ya, orang itu harus kafah. Harus sholat, harus puasa, harus begini, harus meninggalkan maksiat. Tidak ada tawar-menawar. Kalau kaitannya dengan individu. Tapi ketika kaitannya dengan mengatur orang lain, ya kita semampunya.
Kalau misalnya kita melarang nanti kita ya dipendung ya atau nanti bisa mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka kita harus pelan-pelan. Saya kira aplikasi penerapan syariah tidak perlu ditanya itu. Kiai-kiai itu tiap hari yang dibaca kitab syariat memang. Kalau bukan untuk dipraktekkan untuk apa? Memang seperti itu. Cuma ketika kaitannya dengan kenegaraan, misalnya kita jadi presiden, jadi gubernur, apakah rakyatnya langsung diwajibkan? Ya dilihat kita ini mampu apa tidak. Konteksnya negara kita ini bagaimana? Karena kita kalau melihat sejarah perjalanan Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah itu kan dalam aplikasi syariah kan mengalami beberapa fase. Yang pertama fase ketika beliau ada di Mekah, di mana di Mekah ini banyak orang minum khamar. Di sekitar Ka'bah itu juga banyak patung-patung ya, ada 360. Di dalam juga ada, tapi Rasulullah tiap hari sholat di situ. Rasulullah juga tidak merobohkan itu. Apa berarti Rasulullah setuju? Tidak setuju. Cuma karena di situ mayoritas orang kafir, ya sudah, orang tauhidnya dulu diperbaiki. Itu yang kedua, yang fase yang pertama. Fase yang ketiga, fase yang kedua, fase ketika para sahabat 80 orang diperintahkan hijrah ke Ethiopia, di mana pemimpinnya orang Nasrani dan negaranya menggunakan peraturan agama Nasrani, bukan ajaran syariat. Fase ketiga, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dan Madinah masih belum sepenuhnya dikuasai beliau. Masih ada Yahudi, ada Nasrani. Karenanya disebut yang adanya piagam Madinah. Kemudian fase terakhir, fase ketika Rasulullah ini menguasai penuh Madinah dan Jazirah Arab. Dan setelah semuanya penuh dikuasai oleh Rasulullah, tahun 8 Hijriah, Mekah ini ditaklukkan, patung-patung diwajibkan untuk dirobohkan ya. Semuanya, kemudian aplikasi syariah semuanya diterapkan. Nah, kehidupan kita di negara kita ini yang paling cocok yang mana? Apa fase Rasulullah terakhir? Fase Rasulullah terakhir kenyataannya tidak. Kita ini dulu ya, pada waktu gubernur Pilgub Jakarta antara Pak Jokowi Ahok dengan Fauzi Bowo dengan wakilnya, kita sudah dukung Pak Fauzi Bowo, Ansor Fauzi Bowo, Habib kiai-kiai dukung Fauzi Bowo. Yang kita bawa isu-isu keislaman kalah juga. Sebentar lagi ini Pilgub, mungkin Ahok lawan siapa? Kita ini kalah juga. Belum lagi kaitannya dengan dunia internasional. Itu Libya begitu melakukan nasionalisasi pertambangannya, minyak dan gas diserang oleh Barat. Akhirnya habis Libya. Afghanistan begitu melakukan islamisasi ya oleh Mullah Muhammad Omar, kita senang Taliban berkuasa, tapi setelah itu dihancurkan oleh Amerika. Kita kira-kira mampu. Ini kan antara madharrah dengan mafsadah kan juga harus dipikirkan. Masalahnya kenapa bangsa kita ini akidahnya masih belum mapan. Kira-kira kehidupan bangsa kita ini cocoknya fase terakhir yang enggak lah. Wong bangsa kita ini bukan sahabat Rasulullah. Itu fase terakhir itu setelah Rasulullah mendidik lama. Beliau hampir wafat. Dan begitu beliau wafat kan langsung goncang itu. Begitu Rasulullah wafat, suku-suku sekitar Mekah, Madinah 3 banyak yang murtad. Itu Abu Bakar perlu 1 tahun lebih untuk mengendalikan suasana. Perlu lama itu, menaklukkan suku-suku yang murtad. Baru pada masa Khalifah Umar terkendali dan melakukan penaklukan terhadap Romawi dan Persia. Kita ini kadang yang dibaca masa keemasan dulu, padahal sekarang ini bukan masa keemasan negara kita. Bangsa kita ini kadang cara sholatnya tidak betul, cara wuduknya tidak betul. Engkau kita mau menerangkan khilafah. Saya ini ngajar di kampus. Kadang-kadang mahasiswi saya marahi. Saya dulu aktif di kampus. Mahasiswi saya sebelum sholat itu bedak ya.
Iya. Jadi lipstik bedaknya itu masih rapi, setelah sholat masih rapi juga, padahal wudhu. Itu kan wudhunya tak sah. Saya marahi, kamu sholat gimana? Bagaimana Ustaz? Orang berwudhu itu dibersihkan dulu lipstiknya ininya. Baru setelah itu kamu buat lagi yang rapi biar kelihatan cantik nanti. Siapa tahu kawannya mau melamar kamu. Sholatnya kadang nggak betul. Itu yang pertama. Jadi kita ini tatbiqus syariah tidak perlu ditanya kalau tatbiqus syariah. Secara individu orang itu wajib kafah, tetapi ketika kaitannya dengan konteks kenegaraan mampu apa tidak kita? Karenanya sekarang ini kan ribut tentang selamat Natal, ya. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Memang para ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan halal, boleh. Tapi ya saya kira untuk daerah kita yang memang mayoritas muslim, buat apa kita mengucapkan selamat Natal? Diharamkan pas, biar pahalanya besar. Tetapi jangan berlaku secara umum. Kita ini umat Islam ada yang di Papua, ada yang di Manado, ada yang tinggal di daerah-daerah di mana umat Islam di sana minoritas. Kalau mereka tidak mengucapkan selamat Natal, mereka ketakutan. Ya mungkin fatwa yang menghalalkan itu ya yang cocok bagi mereka. Karena saya dulu juga mengharamkan, tetapi ketika ceramah di Bali, gimana Pak Yai? Saya ini kontrakan saya punyanya orang Hindu. Kalau tidak mengucapkan selamat, saya takut dipindah, repot lagi cari. Saya kerja di sini katanya. Kemarin juga saya ke Jayapura, gimana? Kita ini di sini minoritas dan kita kerja di sini. Jadi saya kira memang ini juga perlu pertimbangan. Ya kalau kita memang tetangganya muslim semua, buat apa mengucapkan selamat Natal? Wong sesama muslim tidak mengucapkan selamat Idul Fitri, cuma salaman kalau hari raya. Ini penting ya, masalah khilafah. Khilafah itu wajib apa tidak? Yang diwajibkan di dalam kitab-kitab itu adalah imamah. Umat Islam ini wajib punya pemimpin, ya. Punya pemimpin. Pemimpinnya ini apa? Ada yang khilafah, ada yang raja, yang sultan. Pemimpinnya ada berapa? Kalau mampu satu orang. Kalau tidak mampu, sekarang ini kita tidak mampu. Kok mau menyatukan Indonesia dengan Malaysia? Aceh itu mau merdeka. Bulan April waktu saya ke Aceh, orang Aceh itu bilang, Kiai, 95% rakyat Aceh ingin merdeka dari Indonesia. Mengapa? Kita dijajah oleh Indonesia, kata. Loh, siapa yang menjajah? Orang Jawa. Loh, saya orang Jawa, tidak merasa menjajah Aceh. Iya, Pak Harto dulu menjajahkan. Saya bilang, Pak Harto itu bukan cuma orang Aceh, orang Jawa juga dijajah sama dia. Kok cuma kamu? Kiai NU selama Pak Harto itu tidak dapat apa-apa. Ditekan terus oleh Golkar. Ya begitu memang. Pemerintahan itu kalau otoriter semuanya ya pasti ditekan-tekan. Saya bilang begitu. Kamu ini kok mau merdeka? Sedangkan negara-negara Eropa mulai bersatu. Sampai mata uang mereka euro. Ada Uni Eropa. Lah kok Aceh mau merdeka? Belum lagi yang Papua ya. Papua ada Freeport, ada ini. Ini kan isu-isu merdeka kan kuat. Apalagi menyatukan seluruh dunia. Ini apa namanya? Irak ini sekarang pecah, sebagian dikuasai ISIS. Lalu Syria juga sebagian dikuasai ISIS, sebagian Jabhah Nusra, sebagian Bashar Assad. Kita ini tidak mampu. Memang idealnya memang bersatu, tetapi kan Islam itu kan kata para ulama, al-Islam bainal mithaliyah wal waqi'iyah. Antara idealisme dan realisme. Kita itu jangan terlalu idealis, tetapi jangan realistis terus. Tengah-tengah. Karena kalau terlalu idealis, kita tidak bisa sukses. Yang kita cita-citakan terlalu tinggi, di luar batas kemampuan kita. Ada orang belum kawin, idealis. Pokoknya harus seperti bidadari. Ya tidak kawin-kawin. Nanti ada yang top tidak mau sama dia. Tapi jangan terlalu realistis. Kalau bisa naik sedikit. Karenanya seperti itu. Jadi masalah khilafah ya seperti itu memang.
Dan memang di dalam kitab-kitab hadis Rasulullah SAW, dalam satu hadis Rasulullah menetapkan khilafah itu hanya 30 tahun, dan itu khilafatun nubuwah. Hadis riwayat Imam Abi Dawud, Imam Ahmad dan lain sebagainya ya. Saya kira kawan-kawan disebut tahrir hafal semua itu. Al khilafatu ba'di 30 sanah. Thumma yakunu ba'da dzalikal mulk. Hadis dari Safinah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khilafah sesudahku 30 tahun, setelah itu kerajaan. Karenanya khilafah itu hanya 30 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu Sayyidina Hasan sebentar. Penyempurna 30 tahun. Setelah itu Muawiyah. Muawiyah ini sudah kerajaan karena sudah dinasti diwariskan kepada anaknya. Lalu setelah itu Abdul Malik bin Marwan diwariskan kepada anaknya. Bani Abbas juga dinasti. Ottoman, Bani Utsman di Turki juga dinasti. Itu sabda Rasulullah. Jadi khilafah 30 tahun. Dan memang kalau khilafah ini dipaksa-paksakan, cari orang-orang yang memenuhi persyaratan itu tidak ada. Karena syaratnya khilafah di dalam kitab fikih itu orangnya harus soleh, harus adil, ahli siasat kenegaraan, harus mujtahid. Sekarang cari mujtahid tidak ada. Karenanya kata para ulama, khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena 4 orang ini orangnya ya soleh, orangnya waliullah, orangnya adil, juga mujtahid. Yang setelah itu, yang dianggap khilafah itu oleh para ulama hanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Karena beliau memang orangnya soleh, mujtahid. Yang lain tuh tidak memenuhi kriteria. Memang seperti itu. Jadi memang, dan ini dalam hadis riwayat Muslim itu, riwayat Abi Hurairah, dari Abu Hurairah kan dikatakan, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Setiap ada nabi wafat diganti oleh nabi berikutnya. Ghairu adnahu la nabiyya ba'di. Hanya sesudahku tidak ada nabi lagi. Wa satakunu khulafa, dan akan ada para khalifah. Fataktur. Lalu kemudian setelah itu para khalifah ini banyak. Artinya bagaimana ini isyarat umat Islam ini terpecah belah menjadi banyak negara. Jadi khalifah di Indonesia sekarang Pak Jokowi, di Malaysia Najib Razak, kemudian di Brunei Darussalam Hasan al-Bolkiah, di Saudi Arabia Salman, ya itu khalifah sudah. Ini mau bagaimana? Ini sudah, dunia ini sekarang memang akhir zaman. Memang sudah seperti itu. Jadi kita ini yang sekarang ini yang terpenting bagaimana kita menjaga akidah umat Islam. Akidah liberal, akidah tak percaya qada qadar, akidah Wahabi, Syiah, dan ini saja kita perjuangkan sekarang. Insya Allah kalau akidah umat Islam ini bersih, nanti kita akan memperoleh kemenangan. Mengapa Islam ini berjaya? Biasanya ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah dominan. Tapi ketika aliran-aliran sesat ini dominan, biasanya kita ini tertekan oleh negara-negara lain. Ini penting. Dulu ketika Mekah itu dikuasai oleh orang-orang Syiah Qaramithah, akhirnya Palestina jatuh ke orang-orang Eropa. Kemudian setelah itu Mesir dikuasai orang Syiah. Memang jatuh terus. Sekarang ini Palestina ya sejak tahun berapa? 47 dikuasai Israel. Ternyata sejak sebelum itu memang Wahabi muncul bombing sejak tahun 1924. Palestina jatuh. Kemudian Syiah juga kuat. Nah ini, jadi kita ini memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang sahih sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Saya tidak ada masalah. Saya ini kepada kawan-kawan Hizbut Tahrir tidak benci, tidak senang. Saya akrab kok dengan mereka. Tapi ajarannya kan berbeda. Ya saya luruskan. Kamu ini memperjuangkan syariah, betul sudah betul, tidak salah. Memperjuangkan penerapan syariah bagus. Tetapi ajaran-ajaran yang tidak benar itu perlu dibersihkan, itu diluruskan. Dan juga caranya itu bagaimana nanti. Kalau kita ini belum apa-apa sudah syariah. Akhirnya yang di Manokwari orang Kristen mau buat kota Injil, orang Islam tidak boleh azan, tidak boleh pakai jilbab. Kira-kira kita sanggup ke sana? Ini kan juga perlu dipertimbangkan, karena
pada era modern seperti ini, era global seperti ini, walaupun umat Islam Indonesia ini mayoritas, tapi dalam kasus-kasus di mana umat Islam ini kalah, kita ini seakan-akan minoritas. Ketika orang Kristen ya konflik dengan umat Islam di Aceh beberapa bulan yang lalu, yang dibunuh kan orang Islam itu. Nah, pemimpin-pemimpin kita seperti pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU, ternyata lemah itu. Belum tentu kalau kita ada di posisi mereka juga seperti ketika kita ada di bawah. Belum tentu. Karena mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan. Ya, jadi banyak pertimbangan yang memang perlu kita. Belum lagi persoalan yang mendera Muslim Nusantara. Sekarang ini di Malaysia, populasi umat Islam dengan non-Muslim hampir sama. Umat Islam ini sekarang 52%. 53% ya, yang 47 non-Muslim. Karena Cina ini produktif punya anak. Sementara orang Melayu takut punya banyak anak. Karena orang Cina kaya-kaya. Gimana kalau nanti mereka dikuasai oleh Cina? Akhirnya bukan Malaysia, Melayu Asia, tetapi Cina Asia nanti. Dulu itu apa namanya? Sebelahnya Indonesia, Singapura. Singapura itu dulu kan bangsa Melayu mayoritas, sekarang Cina yang berkuasa di situ. Nah ini, saya kira ini kita perlu bersatulah. Bersatu di dalam akidah Ahlus Sunnah wal. Masalah tadi katanya kita ini menjaga persatuan berjamaah. Saya ini meluruskan yang merusak persatuan ini. Bukan berarti menjaga persatuan kelompok-kelompok yang menyimpang itu dibiarkan. Karena tidak bisa bersatu dengan apa namanya, misalnya karena alasan persatuan, telur dicampur dengan tai ayam misalnya, karena sama-sama keluar dari tai, ya disingkirkan tai ayam, walaupun sama-sama keluar dari ayam. Jadi tidak bisa. Bersatu itu memang di bawah naungan ajaran yang benar. Karena di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tali Allah itu artinya ajaran Islam yang benar. Kalau yang tidak benar bukan tali Allah namanya itu. Jadi seperti itu. Jadi yang kita apa namanya, kita ini wajib bersatu dengan umat Islam. Tetapi di sisi lain wajib pula meluruskan penyimpangan yang terjadi di kalangan umat. Baik penyimpangan akidah, ideologi, penyimpangan akhlak, penyimpangan moralitas, penyimpangan syariah, semuanya wajib kita luruskan. Dan saya kira sudah barang tentu itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu ya gimana lagi? Kalau kita ini memaksakan diri kembali kepada tadi, mengikuti fase terakhir kehidupan Rasulullah, nanti kita akan cari pistol, datang ke hotel-hotel, tembak di sana. Karena sekarang tuh di hotel-hotel mana yang tidak ada minuman kerasnya? Hotel mana yang tidak menyiapkan pelayan-pelayan yang siap dipanggil? Hatta di Malaysia menyiapkan. Dan sekarang ini kan sebentar lagi hari Natal, kita ini miris. Seakan-akan negara kita bukan mayoritas Muslim, tapi mayoritas Kristen. Karena di pusat-pusat perbelanjaan, simbol-simbol Natal ini ramai sekali, lebih ramai dari dulu. Apa? Di istana juga di pasar. Bukan cuma di istana ya, di mana? Di mall, di Matahari. Saya kemarin ngisi di mana? Ngisi di Midco ya. Di Midco ya juga begitu. Kemudian saya minggu yang lalu pulang dari Malaysia. Kawan-kawan di Malaysia ini mengeluh. Kita ini padahal syariah Islam, negara Islam, tapi kok seperti negara Kristen sekarang, seperti Vatikan. Mengapa begitu? Kita belum berhasil membangun kesadaran umat Islam terhadap akidah Islam yang benar. Saya kira itu. Saya satu pertanyaan lagi, Pak ya. Pak Kiai ya. Apa? Ya, ini menyambung tadi ya. Ini kan dekat pemilu DKI. Ahok ini kenceng, yang jelas-jelas kafir. Ya. Jadi kita kompetisi antara katakan calon orang Islam sama orang kafir, gampangnya gitu. Nah, sedangkan kawan kita HTI sama Wahabi ini golput.
Jadi kalau gara-gara dua golput kurang orang Islamnya. Nah, jadi menang orang kafir, hukumnya mereka gimana? Jadi orang kafir menang. Satu, kedua makin benar. Ini ya maaf Pak Kiai ya, ini pertanyaan kedua. Ketua PBNU kita terus terang aja. Ini statement-statementnya nyeleneh bisa juga miris juga gimana Kiai deket Syiah lah yang gini ya Allah ya Rabbi. Gimana lah menurut pandangan Kiai lebih tahu lah yang gitu dia. Tolong yang gamblang ke kita enggak apa-apa lah. Jadi bagaimanapun ya, kita ini wajib memenangkan calon pemimpin muslim. Wajib. Dan kalau misalnya pemimpin muslim kalah gara-gara ada sebagian komunitas kita yang golput, yang mereka ya bertanggung jawab besok di hadapan Allah. Jadi bagaimana? Kira-kira yang akan datang yang menang siapa itu kira-kira itu? Apa yang muslim apa yang non muslim? Yang golput. Yang golput. Karena kemarin di Jember tempat kami yang menang yang golput. 66% yang golput. Hampir 60%. Yang tidak golput 40%. Golput itu kemenang. Orang tuh sudah bosan sekarang dengan pemilu. Mengapa? Karena orang-orang yang jadi ya tidak peduli kan. Rakyat masih belum merasakan hasilnya pemilu. Apalagi memang pemberitaan korupsi di media massa kan ramai sekali. Jadi seperti itu. Saya kira kita harus ikhtiar ya agar umat Islam ini menang. Mengapa? Kata Sayyidina Umar, an-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat itu akan mengikuti agama pemimpinnya, tren para pemimpin. Karenanya kita ini berusaha berikhtiar agar dipimpin oleh orang-orang baik, agar masyarakat ini mudah diajak jadi orang baik. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah ketua umum PBNU. Saya memang berseberangan dengan beliau sejak saya di pesantren tahun 96. Saya banyak menulis tentang pemikiran beliau. Bahkan setelah muktamar, saya menulis catatan-catatan bahwa beliau itu liberal, Syiah dan sesat. Dan saya kira kawan-kawan HTI tahu tulisan saya itu. Karena saya ini kalau melawan liberal dan yang macam-macam, kawan-kawan HTI biasanya dukung saya di internet. Saya HTI Kiai, tapi saya terus sampean. Jadi tahu biasanya. Jadi saya kira seperti itu. Ya saya tidak tahu ya, karena yang pemimpin Muhammadiyah juga liberal. Ormas yang terbesar di Indonesia kan dua, NU Muhammadiyah. Pemimpinnya itu mulai dulu memang sejak ini setelah Gus Dur, Said Agil, kemudian Muhammadiyah juga begitu. Pak Din Syamsuddin itu kan condong ke liberal, condong ke Syiah. Sekarang gantinya juga begitu. Nah, itu bagaimana bisa terjadi seperti itu? Jadi biasanya di dalam hadis itu ya, dalam hadis kama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kamu, Allah akan mengangkat pemimpin buat kamu. Artinya bagaimana? Pemimpin itu adalah gambaran atau miniatur dari rakyat. Ketika rakyatnya ini baik-baik, Allah akan mengangkat pemimpin yang baik. Ketika rakyatnya nakal, Allah akan mengangkat pemimpin yang nakal. Karenanya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya oleh rakyatnya, Sayyidina Ali, dulu ketika yang menjadi pemimpin Abu Bakar dan Umar, umat Islam ini tidak semrawut, damai. Sekarang setelah sampean jadi pemimpin, perang saudara terus. Kata Sayyidina Ali, dulu rakyatnya Abu Bakar dan Umar baik-baik seperti saya. Saya jadi pemimpin, rakyatnya seperti kamu. Dan ini memang diterangkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim sebagai pemimpin atas orang zalim yang lain.
akibat perbuatan mereka. Artinya bagaimana? Dalam kitab-kitab tafsir Imam Ar-Razi mengatakan al-ayatu tadullu ala anna ar-ra'iyyata mata kanu zalimin fallahu ta'ala yusallitu alaihim zaliman mithla. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika rakyat telah menjadi orang-orang yang zalim, Allah mengangkat bagi mereka pemimpin yang zalim seperti mereka. Fa in aradu ay yatakhallasu min dzalikal amiril zalim falyatruku adh-dhulmah. Kalau rakyat ini menginginkan bebas dari pemimpin yang zalim, maka rakyat harus meninggalkan kezaliman. Jangan-jangan kita ini diberi pemimpin Cina itu gara-gara hati kita sudah menjadi Cina. Perilaku kita sudah seperti Cina. Jangan-jangan seperti itu. Dan memang betul, mengapa kita lihat ya legislatif di Senayan, kemudian di istana banyak korupsi. Kita yang mengajari. Mereka itu dipilih bukan karena benar, tetapi karena bayar. Ya. Jadi mereka ini sebenarnya ingin apa? Jadi mereka ini kan ingin mengembalikan modal itu. Jadi pada waktu pilek kemarin ada orang telepon Kiai, gimana hukumnya menerima hadiah dari caleg itu? Saya jawab, keputusan fatwa para ulama Jawa Timur tahun 2005 hukumnya haram karena riswah. Besoknya tanya lagi, kalau amplopnya datang sendiri gimana Kiai? Nah maksudnya gimana? Saya ini pergi kerja, tahu-tahu di rumah sudah datang amplopnya. Saya tidak tahu siapa yang mengantarkan. Di dalam ada uangnya, ada gambar dan nomornya. Itu apa masih haram kalau datang sendiri? Kita tidak cari katanya. Ada sebab. Nah iya masih haram. Pelacur walaupun datang sendiri ke rumah kamu ya haram. Masa harus kamu yang cari? Dasarnya itu. Kan itu. Besoknya telepon lagi. Ini mau dikemanakan uang haram ini Kiai kan? Mau saya kembalikan, saya tidak tahu yang ngantarkan siapa. Ini sekarang. Kadang-kadang ya, saudara-saudara kita, kadang dia ustadz, kadang kiai, didatangi cagup, didatangi caleg, karena dikasih uang 1 juta, 2 juta itu bangga. Karena merasa dihargai. Oh berarti kalau ingin jadi harus ke rumah saya, harus kasih uang sekian, padahal uang haram. Nah kita ini perlu membangun kesadaran beragama seperti ini. Itu gimana caranya? Kita ini ingin pemerintahan yang bersih, sementara rakyatnya belum bersih. Ya percuma. Walaupun kita dipimpin oleh pemimpin yang bersih, tapi rakyatnya tidak bersih, nanti pemimpinnya yang akan kita gulingkan itu. Karena kalau tidak sama, biasanya salah satunya memang kalah. Karenanya antara pemimpin dengan bawahan sama. Kalau pemimpinnya baik, bawahannya baik. Karena bawahan yang tidak baik akan dipecat. Tapi kalau bawahannya kuat, pemimpinnya akan digulingkan. Dan urut pimpin. Makanya kita ini dianjurkan ya mendoakan para pemimpin menjadi orang baik. Amin. Di dalam khutbah-khutbah Jumat itu kita akan khotib kan biasanya berdoa. Waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqa. Ya Allah, jadikan pemimpin kami ini orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Engkau. Karena kalau pemimpin yang di Senayan, yang di istana, yang di pendopo, di kantor gubernur, mereka orang-orang bertakwa, kita ini akan menjadi rakyat yang damai, sejahtera, sentosa. Cuma itu. Dan saya kira cukup ya, karena ini sejak subuh tadi ini. Dan ini berkatnya sudah ada jatahnya, ada tambahan. Sekarang saya kira kita selesai. Untuk orang hati lagi itu. Satu lagi ya. Satu. Dan sebetulnya juga aktif di Indonesia. Yang saya tahu di sekitar Indonesia itu ada puluhan kitab tabanan. Itu dibayar oleh para sahabat di Indonesia. Terus apa yang bisa
Tahrir yang saya benar-benar bisa kubur itu benar. Karena di kitab Islam terkait tentang Syiah dan Mu'tazilah itu juga sudah dibantah secara tegas. Kalau Syiah dibantah di kitab Tafsir Al-Jami'ah jilid 2, saya ada ini, dan Mu'tazilah juga begitu. Nah, mungkin sedikit syarat setiap apa Ustaz. Mungkin Ustaz hanya membaca kitab-kitab Hizbut Tahrir yang keluar tadi yang kita baca, tapi belum mengkaji isinya secara penuh atau tuntas. Jadi terdapat perbedaan. Saya mengkaji, Ustaz juga mengkaji. Nah, saya percaya kodar. Ustaz enggak. Jadi begini ya. Sebentar. Saya hanya berbicara Hizbut Tahrir di kitabnya. Adapun Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia belum tentu sama dengan di kitabnya. Asy-Syakhsiyatul Islamiyah. Nabhani dan itu kutub mutabannat yang ngasih saya kawan-kawan HTI bukan Nabhani. Kemudian sebentar, sudah, saya paham. Nizamul Ijtima'i fil Islam saya punya. Tentang berjabatan tangan di kitab itu ya, wa amma bin nisbati lil musafahah fa innahu yajuzu lirrajul ay yusafihal mar'ah wa lil mar'ah an tusafihar rajul biduni ha'ilin bainahum. Saya hafal. Bahkan di bawah itu ada keterangan ya, masalah meraba-raba. Anna lamsan nisa bi ghairi syahwatin laisa haram. Meraba-raba perempuan tanpa syahwat tidak haram. Itu di kitab itu. Ya mungkin Syekh Taqiyuddin An-Nabhani salah tulis atau percetakannya salah. Itu kutub mutabannat. Dulu ada kawan saya pimpinan Hizbut Tahrir di Pamekasan. Waktu di pondok adik kelas saya. Bukan setahu saya, 2 tahun. Setiap ada pengumuman itu kita dianjurkan melirik. Ada kita apa? Maka begini aja. Lebih baik kita ada diskusi lanjutan antara Pak Kiai sama keluarga kita gitu supaya clear. Diundang sendiri aja. Nanti kita langsung berundang. Saya ini tahun 2010, sebentar. Saya tahun 2010 kawan-kawan di UNED Universitas Jember mengundang DPP HTI mau diskusi dengan saya, datang. Lalu tahun 2011 DPD HTI Sumeneb, DPD ya kalau kabupaten, itu mau diskusi dengan saya datang ke Sumeneb. Diskusinya besok malam, saya hari ini sudah datang ngisi acara NU. Malam-malam ada surat dari HTI, katanya ini ada edaran dari DPP, DPD di Indonesia termasuk Sumeneb dilarang diskusi dengan Ustadz Idrus. Ya, silahkan dicek. Karena saya sejak dulu ingin diskusi, tapi mereka dilarang katanya. Saya ini buka 24 jam diskusi dengan siapapun. Maju. Tidak masalah. Kita ini sama-sama Islam. Siapapun yang, dan kalau sampeyan Hizbut Tahrir beriman kepada qada qadar, ya alhamdulillah kalau begitu. Lah, apalagi masih tahlil, berarti bukan Wahabi, ya bagus kalau gitu. Hanya itu, tempat saya. Masih tahlilan? 7 hari. Lah, ini semasa deket Ustaz, banyak Ustaz, Pak Malik. oh. Ini berarti, Masya Allah. berarti ini casingnya Hizbut Tahrir, softwarenya masih Ahlus Sunnah ya. Itu aja, kita juga belum pelajari, karena saya juga baru 3 tahun. Belum sampai ke kitab itu. Oh yang belajar dulu. Ya, saya kira dipelajari sajalah. Tahun
ada kawan saya jadi pimpinan hati. Waktu itu adik kelas saya waktu di pondok, kiai di Pamekasan. Akhirnya tiap kali telepon saya bilang sama dia, gimana khilafahnya kapan diangkat? Nah kenapa? Kalau udah ada calon, saya siap dicalonkan. Saya sering begitu. Lama-lama kata dia, sampean ini kok sering ngolok-ngolok saya ikut hati. Kenapa katanya? Ya enggak, sampean ini mondok bersama saya kok bisa ikut HTI. Memangnya kenapa? Kita ini rindu penerapan syariat. Ya kita juga merindukan semua. Saya bilang begitu. Dan kita mampu satu tahun. Saya kita mampu Sebentar ya, enggak usah dikomen gitu. Kemudian lama-lama kira-kira dapat 2 tahun telepon saya. Sampean ini kok sepertinya kurang setuju saya ikut HTI. Saya bukan tidak setuju sama tatbikus syariat. Karena kiai-kiai itu, kiai kita memang orangnya wirai, Masya Allah. Dikasih uang oleh pejabat saja kiai kita tidak mau. Dari berhati-hatinya kepada syariat kan. Saya bilang begitu. Ya cuma sampean punya kitab HTI yang ini, saya punya semua katanya. Coba buka halaman sekian. Saya bacakan yang tadi ini. Coba bandingkan dengan pelajaran ketika di pondok. Di pondok kan begini. Kata kawan saya, loh, kok beda ya? Coba buka halaman sekian. Beberapa halaman saya terangkan. Lalu kata dia, kok beda dengan pelajaran di pondok? Loh, kamu gimana mulai dulu? Saya tidak pernah baca kitab itu. Nah terus, ya enggak lah, ya cuma ikut. Akhirnya sekarang keluar beliau. Nah saya tidak apa-apa. Kita ini perjuangkan syariat. Masyarakat Islam ajari syariat. Cara wudhu yang baik, sholat yang baik, hubungan antar lawan jenis bagaimana, akidah ya, ajarkan itu. Tidak apa-apa. Bahkan kita kalau walimah itu udah dipisah. Tamu enggak itu lah. Enggak boleh itu. Saya tahu itu kawan-kawan HTI terutama bukan gini ya. Jadi yang kalau kelihatannya ya, kalau yang saya tahu kawan HTI ini memang pergaulan laki dan perempuan memang sangat bagus. Cuma yang kita gugat yang ada di kitabnya itu saja. Ya silahkan dilihat. Dilihat nanti kalau tidak ada beritahu saya di halaman berapa yang ada begitu. Saya beritahu nanti. Ya nanti saya beritahu. Atau kalau sampean penasaran, lihat di internet di Facebook saya ada di situ saya scan kitab aslinya. Lengkap dengan halamannya. Kita pernah hati. Saya kira cukup ya. Itu sudah. Saya kira cukup. Ini sebenarnya kawan-kawan HT ini masih ahlus sunnah. Karena masih percaya qada qadar, masih tahlilan, masih seperti itu. Lah apa? Maulid Nabi mengadakan. Iya. Oh berarti ahlus sunnah masih. Kan sudah melaksanakan 10 insyaallah. Nah, saya kira cukup ya dari saya. Ini waktu sudah Pak. Nah, saya mau istirahat, setelah ini mau ke Surabaya. Yang penting kurang lebihnya mohon maaf akhirul kalam. Nah, akhirul kalam ini sudah ada lagi. Makasih lagi. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syarab al-dina biha min jami'il a'mal wal afat. Taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'na biha indaka a'la darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sallam. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الرضا والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا ومن أحسن إلينا وذوي الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan memberkati untuk semakin menggali. Saya kira cukup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini saya oleh-oleh dari kayak